Saat ini, ekonomi hijau tidak hanya menjadi dominasi para pengusaha besar, khususnya perusahaan-perusahaan pertambangan, industri-industri yang menghasilkan banyak polusi, tetapi bagaimana melibatkan usaha kecil dan menengah di dalam ikut berpartisipasi dalam penerapan prinsip ekonomi pembangunan hijau. Nah, bagaimana peranan UKM di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau? Kita simak di dalam ulasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ekonomika. Hari ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Green Innovation and Future Technology. Buku ini disunting oleh Felicity Kilhor dan Lena Reinil. Kemudian buku ini diterbitkan oleh Palgrave Macmillan tahun 2025. Jadi buku ini masih tergolong baru. Felicity Kilhor merupakan seorang dosen senior atau senior lecturer in Management Studies, Waterford Institute of Technology, Irlandia. Felicity Kilhor adalah seorang dosen senior dalam bidang studi manajemen di School of Business, Waterford Institute and Technology, Irlandia. Ia memiliki pengalaman yang luas di dalam mengajar mata kuliah kepemimpinan, perilaku organisasi, manajemen perubahan, serta pemikiran reflektif di program doktoral, magister, dan eksekutif. Sebagai salah satu pendiri dan peneliti senior di Recon Research Group, Kilhor berfokus pada studi mengenai jaringan pembelajaran usaha kecil menengah atau UKM dan pengembangan kapasitas manajemen di tingkat regional. Nah, di dalam buku ini, penulis menggambarkan bagaimana membangun jejaring antara akademisi, pelaku usaha, kemudian para pembuat kebijakan atau pemerintah, sehingga program ini menunjukkan bagaimana UMKM dapat lebih mudah mengakses pengetahuan dan teknologi baru. Nah, umumnya UMKM adalah para pelaku usaha kecil yang terbatas pengetahuan dan teknologinya, maka diperlukan peranan lembaga pendidikan untuk menerapkan temuan-temuan baru atau teknologi-teknologi baru kepada para pelaku usaha. Kemudian peranan pemerintah di sini adalah bagaimana pemerintah bisa mendukung kegiatan dari green economy ini yang lahir dari kampus atau peneliti yang bisa diimplementasikan oleh para pelaku usaha kecil ini. Sehingga terbangun sebuah jejaring dan kerjasama lintas sektoral, multidisiplin, dan yang memperkuat jaringan sebuah usaha kecil dan menengah ini. Sedangkan Lena Reynolds adalah seorang peneliti pasca doktoral dan Business Development Officer dalam proyek Green Innovation and Future Technology. Ia merupakan bagian dari Recon Research Group dan memiliki spesialisasi dalam pengembangan pembelajaran jaringan UMKM serta komunitas pembelajaran yang berkembang. Sebelumnya, Reynolds terlibat dalam pengembangan dan implementasi program jaringan, kemudian program studi terkait di Waterford Institute of Technology, sambil menyelesaikan studi magister yang berbasis penelitian dan program doktornya. Ia memiliki rekam jejak yang sangat baik di dalam publikasi di beberapa jurnal internasional seperti Tourism Management, Journal of Tourism Planning and Development, International Journal of Entrepreneurship dan Innovation,
dan Journal of Small Business and Enterprise Development. Nah, di dalam buku ini, dalam dunia yang semakin terdorong menuju ekonomi berkelanjutan, buku Green Innovation and Future Technology yang disunting oleh Felicity Kelleher dan Lena Rinell ini mencoba menawarkan perspektif penting tentang bagaimana usaha kecil dan menengah atau UKM dapat berperan dalam transisi menuju ekonomi hijau. Buku ini menyoroti bagaimana inovasi hijau dan teknologi masa depan dapat diadopsi oleh UKM untuk memperkuat daya saing mereka sekaligus mendukung kelestarian lingkungan. Nah, secara garis besar, buku ini fokus pada inisiatif Green Innovation and Future Technology, yaitu sebuah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan inovasi hijau di UKM di kawasan regional Irlandia dan Wales. Nah, struktur buku ini mencakup berbagai aspek, mulai dari konsep dasar ekonomi hijau, kebijakan yang mendukung, kemudian studi kasus tentang bagaimana UKM dapat menerapkan ekonomi hijau dalam operasional mereka. Beberapa poin penting yang disampaikan di dalam buku ini antara lain, yang pertama terkait ekonomi hijau dan bagaimana tantangannya. Buku ini menyoroti bagaimana transisi ke ekonomi hijau bukan hanya tentang teknologi baru, tetapi juga perubahan pola pikir di dalam kegiatan bisnis. Nah, UKM memiliki tantangan unik seperti keterbatasan sumber daya dan ketergantungan pada pasar lokal. Ini yang membuat bagaimana suatu inovasi hijau menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para UKM dalam mengembangkan usahanya. Kemudian poin penting kedua yaitu terkait konsep Green Innovation and Future Technology dan bagaimana inovasi itu berbasis pada kolaborasi. Nah, program Green Innovation dan Future Technology ini menekankan pada pentingnya kolaborasi lintas batas dan multidisiplin dalam mengembangkan teknologi hijau. Mungkin yang selama ini yang bergerak dalam mengembangkan teknologi hijau ini hanya sebatas pada lingkungan kampus, kemudian pada teknologi-teknologi pertambangan. Di dalam buku ini, penulis mencoba menggambarkan bagaimana keterlibatan sektor UMKM di dalam memanfaatkan teknologi hijau ini. Kemudian poin yang ketiga yang mencoba digambarkan oleh penulis di dalam buku ini adalah terkait transfer pengetahuan antara akademisi dan UMKM. Nah, di bab sebelumnya tadi sudah disinggung bagaimana peranan akademisi di sini, kemudian peranan pemerintah, kemudian di mana posisi UMKM. Nah, kemudian pada bagian yang ketiga ini, bagaimana proses transfer teknologi tersebut dilakukan oleh orang kampus atau para akademisi ini kepada para pelaku usaha. Nah, salah satu aspek yang menarik di dalam buku ini adalah bagaimana dunia akademik atau para peneliti di lingkungan kampus ini dapat berperan dalam membantu UKM dalam mengembangkan inovasi hijau. Disinilah pentingnya buku ini bagaimana mencoba menggabungkan antara hasil penelitian dengan para pelaku usaha atau UMKM ini. Studi kasus menunjukkan bahwa bagaimana proyek penelitian dapat menghasilkan solusi nyata yang diterapkan dalam bisnis kecil, seperti bagaimana mengadopsi eco-trolleys oleh supermarket yang dapat mengembangkan audit hijau untuk industri pariwisata. Kemudian yang berikutnya, bagaimana keterkaitan para pemangku kepentingan. Nah, buku ini juga menyoroti bagaimana para pemangku kepentingan seperti pemerintah, universitas, kemudian organisasi bisnis dapat bekerja sama di dalam membangun ekosistem inovasi hijau ini.
Keberhasilan ekonomi hijau tidak bisa hanya mengandalkan UMKM saja, tetapi bagaimana membutuhkan dukungan dalam bentuk kebijakan dan infrastruktur yang memadai. Nah, di dalam hal ini, semua pihak itu harus mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah harus bekerja sungguh-sungguh bagaimana mengembangkan UMKM dan bagaimana mendukung program ekonomi hijau. Kemudian dari pihak kampus bagaimana menciptakan teknologi-teknologi baru yang ramah lingkungan. Dan bagi para pelaku usaha, bagaimana dia melakukan usaha yang tanpa merusak lingkungan atau bisa menggunakan barang-barang yang tidak merusak lingkungan atau bahan-bahan yang berasal dari alam yang dilakukan dengan penebangan berlebihan misalnya atau pengeksploitasi secara berlebihan dan tidak ramah lingkungan. Nah, kemudian terkait keunggulan dari buku ini, yang pertama adalah penulis mencoba melakukan pendekatan secara multidisiplin dengan menggabungkan bagaimana perspektif ekonomi, kemudian bagaimana kebijakan publik, dan bagaimana ilmu lingkungan. Ini yang menjadikan bacaan ini menjadi kaya wawasan bagi berbagai kalangan. Jadi penulis ini mencoba tidak hanya dari perspektif para pelakunya saja, yang bisa berjalan sendiri dari hasil inovasi sendiri, tetapi adanya sinergitas antara para peneliti, kemudian para pengambil kebijakan dengan para pelaku usaha tersebut. Nah, kelebihan yang lain tentu saja buku ini karena menggunakan studi kasus, penulis menampilkan kasus-kasus yang relevan di dalam buku ini, misalnya studi kasus di Irlandia dan Wales yang memberikan gambaran konkret tentang bagaimana konsep inovasi hijau itu dapat diterapkan. Nah, selain itu, di dalam buku ini tentu saja fokusnya pada UKM atau usaha kecil. Buku ini menyoroti bagaimana peran UKM tersebut yang sering terabaikan di dalam diskusi tentang keberlanjutan. Selama ini yang jadi sorotan publik adalah para pelaku-pelaku usaha besar yang memiliki potensi besar di dalam kelestarian lingkungan. Nah, ini kelebihan dari buku ini. Penulis menggali bagaimana peranan UMKM di sini juga punya peran penting di dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi di dalam buku ini kita diberikan wawasan tentang bagaimana bisnis skala kecil dapat berkontribusi di dalam ekonomi hijau. Nah, walau demikian, buku ini juga tidak terlepas dari yang namanya kekurangan. Perlu ada kritik dan saran agar hal-hal yang tidak dilingkup di dalam buku ini akan dilingkup kemudian, akan direvisi kemudian, bisa dilengkapi sehingga menghasilkan karya yang lebih sempurna, yang up to date, yang sesuai dengan kondisi pada zamannya. Nah, meskipun buku ini memberikan wawasan yang kaya, kemudian cakupan geografisnya juga masih terbatas pada kawasan Irlandia dan Wales saja. Akan tetapi akan lebih menarik jika ada perbandingan dengan negara-negara lain yang memiliki pendekatan berbeda dalam inovasi hijau ini. Selain kekurangan tersebut, masih ada lagi yang perlu kita perbaiki, yaitu kita perlu memberikan banyak konsep dan strategi beberapa bagian yang masih bersifat akademik sehingga mungkin kurang mudah dipahami oleh para praktisi bisnis yang tidak memiliki latar belakang teori ekonomi atau kebijakan lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Green Innovation and Future Technology ini sangat relevan bagi para akademisi, kemudian para pembuat kebijakan, serta para pelaku bisnis yang ingin memahami bagaimana inovasi hijau dapat diintegrasikan ke dalam dunia usaha, terutama di sektor UMKM.
Nah, dengan pendekatan yang berbasis kolaborasi dan studi kasus nyata, buku ini menawarkan pandangan strategis tentang bagaimana ekonomi hijau dapat menjadi kenyataan dan menjadi satu terobosan di dalam melakukan inovasi dan teknologi. Nah, jika ada yang tertarik dengan tema keberlanjutan ini, teman-teman bisa berikan komentar di dalam kolom komentar untuk kita diskusikan, atau mungkin teman-teman punya usulan untuk yang relevan dengan Green Innovation and Future Technology ini bisa memberikan sumbangan saran untuk kita resensi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.